Mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akper RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akper RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akper RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, ibu, dan saudara dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini, yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare dolorem opus dividum est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Harefa. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker, sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akper. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akper Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Mendoza. Saya dari Nias, saya alumni Akper RSPGI Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Marion Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara.
Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini, saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya, semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akper Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. COVID-19 masih menjadi kenyataan kita sehari-hari. Di dalam situasi ini, seringkali akses terhadap medis menjadi sulit dan kebutuhan terhadap ruang-ruang perawatan di rumah sakit menjadi sangat mendesak. Syukur kepada Tuhan, Gereja Kristen Indonesia memiliki Rumah Sakit Ukrida yang telah memperoleh izin sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Dengan moto Healing with Care, Caring with Heart. Terletak di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, rumah sakit ini terletak di samping Fakultas Kedokteran Ukrida. Saat ini sudah ada sekitar 50 tempat perawatan bagi pasien COVID-19. Jumlah yang masih sangat sedikit dibandingkan kapasitas rumah sakit Ukrida sekitar 300-an tempat perawatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan dukungan kita bagi pengadaan katil atau tempat tidur rumah sakit Ukrida. Dana yang dibutuhkan adalah 5 miliar 10 juta rupiah untuk 100 katil. Puji Tuhan, per 26 Februari sudah terkumpul dana lebih dari 3 miliar 800 juta rupiah dari berbagai jemaat GKI, yayasan, lembaga, maupun para donatur pribadi. Kini GKI Gading Indah, mari kita bersama-sama menggalang dana untuk mendukung pengadaan katil rumah sakit Ukrida ini. Dana dapat dikirimkan dengan 2 cara. Pertama, memasukkan ke amplop aksi penyangkalan diri yang telah dikirimkan oleh Panitia Paskah. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA 094 848 8488 dengan menambahkan kode 21 di nominal yang akan ditransfer. Persembahan dana tersebut ditunggu oleh Panitia Paskah sampai tanggal 4 April. Kemudian kita akan mengirimkannya menjadi satu bantuan dan dukungan bagi Rumah Sakit Ukrida untuk pengadaan katil rumah sakit tersebut. Mari kita dukung bersama. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, peneguhan penatua. Akan dilaksanakan peneguhan penatua pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 pukul 9, dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Kedua, dalam kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021 akan diselenggarakan Sakramen Perjamuan Kudus. 3. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema
penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Pergilah ke kampung yang di depan itu dan temukan seekor keledai muda. Bawalah kemari. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang sambil berseru, Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah, melayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus, pujian tak henti, naikkan lagu yang kudus, menyambutlah Masih. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin,
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen. Sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacukan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita telah menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah? Atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalibkannya lagi dan lagi? Marilah kita bersama-sama berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Engkau ajarkan pada kami seringkali terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda, kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari-Mu. Allah kami yang mulia, kami sukar untuk mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang ada di sekeliling kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan-Mu. Kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun. Amin. Berbahagialah kita yang berserah pada Kristus. Hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan seperti tertera di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita berdoa. Tiba saatnya Bapa, di dalam kebaktian ini kami rindu untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman. Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Sang Kristus kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, yaitu Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Dipersaksikan demikian. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala beserta tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak.
Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang membutuhkan pengakuan dari pihak lain. Nah, salah satu wujud pengakuan itu adalah pujian. Dalam era maraknya medsos, media sosial seperti sekarang ini, bentuk pengakuan dan pujian lalu diidentikan dengan urusan seberapa banyak pengikut atau followers di akun seseorang, serta berapa banyak orang yang memberikan respon suka pada apa yang diunggah, yang diposting oleh orang itu, atau suka dikatakan berapa banyak yang nge-like. Ujung-ujungnya ada orang-orang yang demi mendapatkan lebih banyak pengakuan dan pujian, lalu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang kadang berbahaya, kadang bahkan bisa merugikan orang lain. Mengambil foto atau video di tempat yang berbahaya, di ujung tebing, lalu mengunggahnya. Melakukan atraksi yang tidak lazim supaya dilihat oleh banyak orang. Kalau perlu melakukan prank, lelucon yang sebenarnya merugikan orang lain, bisa merendahkan atau menyakiti hati orang lain. Nah, hal yang sebaliknya
tentu juga terjadi, yaitu bahwa pada umumnya orang tidak suka dengan penolakan, apalagi dibarengi dengan pengkhianatan. Orang bisa merasa direndahkan, harga dirinya diinjak-injak ketika terjadi penolakan terhadap keberadaannya. Balik ke urusan medsos tadi, ada orang yang bisa stres berat kalau unggahannya di medsos banyak yang merespon dengan unlike. Apalagi kalau dilanjutkan dengan unsubscribe, membatalkan pendaftaran untuk mengikuti akun yang dimiliki oleh orang tertentu ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita merasa senang kalau diakui, kalau dipuji, dan sebaliknya kita merasa kurang atau bahkan tidak senang apabila ditolak, sesungguhnya adalah sesuatu yang manusiawi. Perasaan-perasaan tersebut adalah bagian yang utuh dari emosi yang kita miliki. Persoalannya adalah apakah kita bisa mengelola perasaan-perasaan itu dengan benar, dengan sepenuh tanggung jawab, atau kita membiarkan perasaan-perasaan itu yang mengendalikan diri kita. Kalau orang dikuasai atau dikendalikan oleh keinginan untuk selalu diakui, selalu dipuji, maka orang yang seperti itu bisa lupa diri dan akhirnya terdorong untuk melakukan apa saja asal bisa mendapatkan pengakuan dan pujian. Tidak lagi memperdulikan prinsip benar atau salah, baik atau jahat. Yang penting aku diakui dan dipuji. Sebaliknya, orang yang dikuasai oleh sakit hati karena penolakan yang dialami juga bisa terjatuh pada ekstrim yang lain. Membiarkan kekecewaan menghancurkan kehidupannya, atau mencari jalan guna membalas dendam, menjadi iri, dengki terhadap orang lain, gagal menghargai apa yang sudah ada pada dirinya sendiri. Penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Demikian tema kita dalam Minggu Prapaskah 6 yang disebut juga Minggu Palmarum dan sekaligus Minggu Sengsara. Melalui peristiwa yang Yesus alami, kita diajak untuk belajar menguasai diri. Manakala kita menerima pujian maupun penolakan. Bacaan dari Injil Markus yang dikutip dalam ajakan beribadah di awal kebaktian kita mengisahkan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda, perlambang bahwa ia hadir sebagai sang Raja Shalom. Lalu dikisahkan di sana orang-orang menyambut dia dengan antusias. Menurut Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Berdasarkan teks inilah gereja menyebut hari Minggu terakhir sebelum hari Paskah sebagai Minggu Palmarum. Melambai-lambaikan daun palem adalah sebuah tindakan simbolis untuk menyambut pahlawan yang memenangkan peperangan.
Itu yang kita baca di dalam Markus 11 ayat 9b dan ayat 10 tentang seruan orang banyak. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dengan seruan ini, orang banyak saat itu menyambut Yesus lebih dari sekedar menyambut pahlawan yang menang perang. Kata Hosana berarti, oh selamatkanlah sekarang, atau sudilah menyelamatkan kami. Ini adalah sebuah seruan yang khas. Seruan yang ditujukan kepada Mesias yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Sayangnya orang-orang Yahudi keliru memahami kemesiasan Yesus. Yang ada dalam pikiran mereka sepertinya adalah gambaran Mesias the warrior. Mesias sang pejuang yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itulah keselamatan yang mereka serukan, yang mereka harapkan. Menurut Anda, apakah Yesus tahu apa yang ada dalam benak orang banyak itu? Saya yakin Yesus pasti tahu. Dan kalau Yesus ingin terus mendapatkan pengakuan dan pujian orang pada saat itu, bisa saja Yesus mengikuti jalan pikiran dan keinginan mereka, yaitu memainkan peran sebagai Mesias the warrior tadi. Dan jangan lupa Yesus mampu melakukannya. Tapi Yesus tidak memberi diri dikuasai oleh kepuasan yang palsu. Dia tetap menundukkan dirinya pada kehendak Sang Bapa. Dari aspek Palmarum, dalam minggu ini kita memang diajak untuk mengingat kemenangan Yesus. Namun bukan kemenangan menurut aspek politis dan militer, melainkan kemenangan atas kuasa dosa yang membinasakan itu. Kemenangan yang justru harus diraih setelah menempuh via dolorosa. Jalan kesengsaraan yang berpuncak pada kematian Yesus di kayu salib. Itulah yang dipersaksikan dalam bagian Injil Markus yang tadi kita baca. Di dalam rangkaian kesengsaraan yang dialami Yesus, kita melihat bagaimana Yesus mengalami penolakan, bahkan pengkhianatan. Orang banyak yang semula menyerukan Hosana dengan mudah menjadi massa yang meneriakan salibkanlah dia. Kekecewaan mereka karena Yesus tidak mau menjadi seperti yang mereka inginkan, membuat dengan gampang mereka termakan hasutan imam-imam kepala untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Dan sebaliknya, menuntut agar Yesus disalibkan. Bagaimana respon Yesus terhadap penolakan, pengkhianatan yang ia alami? Bisa saja Yesus marah. Kurang ajar. Dasar orang-orang yang tidak tahu diuntung. Aku kan mau menyelamatkan mereka, malah mereka menolak aku. Wis tak tinggal lungo.
bisa saja Yesus sakit hati, lalu Ia menurunkan api dari langit untuk membakar orang-orang yang tidak tahu diri itu. Tapi bukan itu yang Yesus perbuat. Yesus tetap menguasai diri, menjadi tuan atas emosinya, atas perasaannya. Saya pikir sebagai manusia, Yesus juga merasa kecewa ketika orang-orang yang Ia kasihi, yang bagi mereka Yesus siap mati, ternyata justru menolak Dia, mengkhianati Dia. Tapi Yesus tidak membiarkan kekecewaannya itu menggagalkan misinya, mengganggu, apalagi merusakkan ketundukannya pada kehendak Sang Bapa. Semua penolakan, pengkhianatan yang berbuah kesengsaraan sampai pada kematiannya di kayu salib, diterimanya dengan ikhlas, dimaknai sebagai harga yang memang harus Ia bayar guna menuntaskan rencana penyelamatan Allah. Itu yang membuat Yesus di kayu salib masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, sebentar lagi beberapa orang dari antara jemaat akan diteguhkan ke dalam jabatan pelayanan selaku penatua. Situasi pujian dan penolakan adalah juga situasi yang sangat mungkin bisa terjadi dan harus saudara-saudara hadapi. Belajarlah pada Yesus. Bukan cuma mereka yang akan diteguhkan hari ini, tapi juga kita semua, ibu bapak, saudara-saudara. Fokuslah pada kehendak Allah di dalam seluruh hidup dan pelayananmu. Kalau saudara melakukan sesuatu yang benar dan baik, lalu ada yang memujimu, bersyukurlah, namun jangan menjadi takabur. Sebaliknya, ketika setia melakukan kehendak Allah dan ada yang menolak, bahkan mengkhianatimu, jangan kecil hati, jangan putus asa. Ingat, kita adalah para pengikut Kristus. Kalau demi Dia kita ditolak, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Hanya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan terus kekuatan Tuhan. Jangan diri kita. Maka kita akan mengalami benar segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut tata gereja tata laksana GKI, diatur ada masa pelayanan untuk jangka waktu tertentu bagi orang-orang yang mendapatkan kehormatan, kesempatan, anugerah untuk melayani ke dalam jabatan pelayanan penatua. Maka hari ini ada 10 orang penatua yang mengakhiri masa pelayanan mereka. Beberapa untuk periode yang pertama dan sebagian untuk periode yang kedua, dan oleh karenanya harus beristirahat lebih dahulu. Mereka yang akan mengakhiri masa pelayanan adalah Penatua Adrian Tirtajaya, Penatua Daniel Eka Saputra, Penatua Franciscus Thanos, almarhum Penatua Henry Darmawan, Penatua Yahya Suwito, Penatua K. Robert Nathaniel Hadimartono, Penatua Lydia Ekawati Prayogo, Penatua Liliana Esther Runtuwene, Penatua Saur Patina Borusiadari, Penatua Tadius S. Gunadi. Izinkan saya mewakili Gereja Kristen Indonesia dan khususnya Jemaat GKI Gading Indah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang mengakhiri masa pelayanan ini, dan tentu terima kasih yang sama juga untuk keluarga yang selama bertahun-tahun telah mendukung pelayanan dari Ibu Bapak, saudara-saudara. Sekalipun sementara waktu tidak memangku jabatan sebagai penatua, tidak berarti pelayanan berakhir. Tetaplah muliakan Tuhan dengan apa yang saudara bisa lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mewakili ke-10 orang yang mengakhiri masa pelayanan akan diterimakan piagam ucapan terima kasih, yaitu atas diri Saudara Adrian Tirtajaya. Kami persilahkan untuk boleh maju. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih kepada Adrian Tirtajaya atas pelayanan saudara sebagai penatua masa pelayanan 26 Maret 2018 sampai dengan 13 Maret 2021. Teriring salam dan doa, Majelis Jemaat GKI Gading Indah, Penatua Yanto Suryana, Ketua Umum, Penatua Nani Sugiamto, Sekretaris 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti telah diwartakan, maka hari ini dalam kebaktian ini juga akan dilaksanakan peneguhan ke dalam jabatan pelayanan penatua untuk tahun pelayanan 2021-2024, yaitu atas diri Saudara Daniel Eka Saputra, Franciscus Thanos, Franz Andasugi, Iwan Darmawan, K. Robert Nathaniel Hadimartono, Saur Patina Borusiadari, Stefanus Yudian Fantoni, Susana Handoyo, dan Yohanes Mulyono Hartono. Kita akan memasuki rangkaian
rangkaian ibadah dalam peneguhan penatua ini. Kita datang di hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pimpinan dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang sejarah telah memanggil orang-orang percaya untuk melayani gereja. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itu kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau di dalam Kristus, Sang Kepala Gereja, tidak pernah meninggalkan gerejamu. Engkaulah yang juga telah mempersiapkan, membangkitkan kerinduan dalam diri sebagian anak-Mu ini untuk menyambut panggilan yang kami yakini berasal dari Tuhan sendiri, yaitu untuk menjadi kawan-kawan sekerja Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah di dalam dan melalui pelayanan sebagai penatua. Kami bersyukur mereka mendapatkan dukungan dari keluarga masing-masing untuk memenuhi panggilan pelayanan ini. Maka kami menyerahkan penyelenggaraan peneguhan ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara-saudara calon penatua yang akan diteguhkan untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat melalui prosedur gerejawi untuk jabatan penatua. Maka perhatikan beberapa pertanyaan ini dan jawablah dengan segenap hati saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah sendiri melalui gereja Tuhan Yesus Kristus ini untuk menjadi penatua? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Yang keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Daniel Eka Saputra? Ya, saya percaya dan bersedia.
Apakah jawab Saudara Franciscus Thanos? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Frans Andasugi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Iwan Darmawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Robert Nathaniel Hadimartono? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Saur Patina Borusiadari? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Stefanus Yudian Pantoni? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Susanna Handoyo? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Yohanes Mulyono Hartono? Ya, saya percaya dan bersedia. Saudara Daniel Eka Saputra. Daniel Eka Saputra, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Franciscus Thanos. Franciscus Thanos, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Frans Andasugi. Frans Andasugi, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Iwan Darmawan. Iwan Darmawan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Robert Nathaniel Hadimartono. Robert Nathaniel Hadimartono, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam pelayanan selaku penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Saur Patina Borusiadari. Saur Patina Borusiadari, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam pelayanan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Stefanus Yudian Fantoni. Stefanus Yudian Fantoni, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam pelayanan sebagai penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Susanna Handoyo.
Susana Handoyo, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam pelayanan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Yohanes Mulyono Hartono. Yohanes Mulyono Hartono, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam pelayanan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang semua yang telah diteguhkan ke dalam jabatan penatua untuk dapat mengambil tempat guna menerima berkat Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus untuk menggembalakan jemaat. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Saudara-saudara para penatua baru dipersilakan duduk kembali. Pada hari Minggu, tanggal 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan,
Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 April 2021 mendatang. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami boleh mengenal-Mu bukan cuma sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga yang berkenan menjadi Bapa yang mengasihi kami, yang mempedulikan kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami juga boleh ambil bagian di dalam kebaktian di mana kami melihat penyertaan Tuhan dalam diri 10 orang saudara kami yang telah mengakhiri masa pelayanan mereka sebagai penatua, baik untuk periode pertama maupun untuk periode kedua. Kami bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang telah mereka lakukan dengan dukungan terutama dari pihak keluarga. Maka biarlah Tuhan Engkau yang tetap menopang, menaungi anak-anak-Mu ini beserta keluarga masing-masing di dalam melanjutkan hidup, pekerjaan, dan juga pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk telah diteguhkannya 9 orang anak Tuhan ke dalam jabatan pelayanan selaku penatua untuk tahun pelayanan yang baru ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang menolong sehingga keluarga masing-masing juga menyatakan dukungan mereka, dan biarlah bersama-sama dengan para penatua yang lain
bersama-sama dengan para pendeta selaku majelis jemaat, anak-anakmu ini dimampukan untuk senantiasa memaknai karsa dan karya mereka adalah sebagai hamba-hamba Allah yang sepatutnya melakukan apa yang diperintahkan Sang Tuan, tapi juga sekaligus sebagai kawan-kawan sekerja Allah yang mendapat kehormatan untuk turut mengerjakan misi Allah di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur bahwa gerejamu di tengah-tengah masa pandemi ini boleh bertahan dengan berbagai keterbatasan yang ada. Juga Tuhan beri hikmat untuk berinovasi, mengembangkan berbagai pelayanan yang memungkinkan tetap terpeliharanya iman, pengharapan, dan penyerahan jemaat Tuhan di dalam khususnya masa pandemi ini. Maka Tuhan jugalah yang menguduskan, Tuhan juga yang menyempurnakan berbagai pelayanan yang diselenggarakan oleh gerejamu, termasuk jemaat GKI Gading Indah, di dalam hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya sebagai tubuh Kristus. Kami berdoa untuk khususnya rangkaian kegiatan Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah yang akan terjadi pada hari-hari mendatang ini. Khususnya untuk sakramen perjamuan kudus dalam rangka Hari Raya Jumat Agung, Tuhan yang sempurnakan kesiapan dan persiapan semua orang yang akan mengambil bagian dalam pelayanan maupun yang akan menyambut, menerima tanda dan meterai yang Tuhan berikan itu, agar maknanya menjadi penuh manakala pelayanan sakramen itu diselenggarakan. Bapa, kami tentu berdoa dan terus berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Bagaimana upaya-upaya mengatasi pandemi COVID-19 terus dilakukan. Kami bersyukur untuk telah mulai terselenggaranya vaksinasi. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah di dalam mengatur penyelenggaraan vaksinasi ini. Juga lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun swasta, termasuk gereja yang mau berperan serta dalam penyelenggaraan vaksinasi ini, supaya bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan orang-orang yang masih mengalami kesesakan, baik karena COVID-19 ini, dampak sampingnya, tapi juga yang mengalami kesesakan oleh berbagai hal yang lain, bencana-bencana alam, dan seterusnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan yang menggerakkan berbagai pihak, termasuk kami yang tidak mengalami hal itu, supaya mau memberi diri menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan berbagai pergumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk semua berkat, rejeki, kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk suka dan duka yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami berupa materi yang kami tahu semuanya berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami agar dapat dipakai dalam pelayanan di tempat-Mu di gereja GKI Gading Indah ini. Kami juga mau berdoa Bapa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kau berikan mereka tanggung jawab agar dapat mengelola dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, ajarkan kami tidak hanya memberikan persembahan berupa benda mati ini, tapi kami mau mempersembahkan tubuh kami, pikiran kami, keberadaan seluruh hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa persembahan kami. Amin. Ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dahulu dikhianati oleh orang-orang yang mengeluhkannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan dunia, baik dalam tentram dan tenang maupun dalam duka dan derita penuh. Kuasailah diri kita sedemikian rupa agar tugas pelayanan kita di dunia dapat diselesaikan hingga tuntas.
Menyerahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Roh Kudus membimbingmu dalam penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya.